Kabar gembira, Presiden resmi menerbitkan PP, 3 PP sekaligus. Siap-siap gaji bulanan semakin tinggi. Kapan mulai berlakunya? Berikut kita ulas berita selengkapnya. Selain itu, kita juga membahas terkait dengan pencairan dan kenaikan gaji bagi pensiunan di bulan Mei 2025. Kemudian yang terakhir adalah skema pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. 3 informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini di Rabu 16 April 2025. Pertama, kita masuk dulu terhadap Presiden Prabowo yang telah menerbitkan 3 Perpres atau 3 PP sekaligus. Nah, apakah 3 PP yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo ini yang membuat nominal gaji semakin besar? Dan kapankah kenaikan gaji akan dilakukan atau mulai diberlakukan serta pencairannya? Kita ulas dulu di berita kita kali ini. Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil di 3 kementerian ini. Nah, jadi kalau sebelumnya kita masih menantikan terkait dengan kenaikan gaji, Presiden Prabowo terlebih dahulu menaikkan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil di 3 kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden atau PP nomor 20 tahun 2025, PP 19 tahun 2025, dan PP nomor 18 tahun 2025. Jadi Presiden langsung menerbitkan 3 PP ya. Dikutip dari 3 aturan yang diundangkan pada 27 Maret 2025 ini, tunjangan kinerja atau TUKIN kini telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Nah, jadi berlaku mundur ya. Jadi tentu pembayaran ini bisa dirapel. Nah, kalau kita lihat di sini pembayarannya berarti dirapel. Karena baru diundangkan di 27 Maret dan TUKIN ini telah berlaku sejak 1 Januari 2025. Jadi aturannya terbit ya, terbit agak lama sedikit. Kemudian adapun pasal 5 Peraturan Presiden atau PP nomor 20 tahun 2025 menegaskan Menteri Kebudayaan yang memimpin dan mengepalai Kementerian Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi kementerian tersebut. Sementara itu, Wakil Menteri Budaya diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Kebudayaan. Nah, lantas berapa nominalnya? Nah, ini nominalnya kita presentasi, tidak usah kita sebutkan, kita lihat nominalnya saja. Adapun kenaikan TUKIN ini diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1 sampai 17 di 3 kementerian, di mana nilai setiap kelas jabatan paling kecil Rp2.531.250 hingga paling tinggi Rp33.240.000. Nah, jadi naik TUKIN ini ya, paling kecil atau paling rendah aja TUKINnya 2.500.000-an dan paling tinggi 33 jutaan. Wah, 33 jutaan 240.000 diduduki oleh kelas jabatan 17 ya. Jadi kelas jabatan terendah itu adalah kelas jabatan 1 Rp2.531.250. Nah, ini ya. Jadi tentu baru walaupun efisiensi ternyata Prabowo telah menaikkan TUKIN dosen. Kemudian kemarin juga Sri Mulyani telah menerbitkan aturan terkait dengan pembayaran TUKIN dosen kalau nggak salah kemarin ya. Nah, itu juga telah diterbitkan. Jadi walaupun ada efisiensi, TUKIN pun tetap naik sehingga gaji bulanan pun jadi naik ya. Karena gaji pokok ditambah TUKIN otomatis gajinya jadi naik. Prabowo resmi naikkan TUKIN PNS yang membuat gaji pokok jadi naik. Nah, jadi per 1 Januari 2025 ini telah diterbitkan oleh Presiden Prabowo. Nah, kemudian terkait dengan kenaikan dan pencairan gaji di tahun 2025 bagi pensiunan. Taspen pastikan gaji pensiunan PNS 2025. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi para pensiunan juga akan kembali menerima pencairan di gaji bulan Mei 2025. Lantas kapan kenaikan gaji ini akan dilakukan? Nah, tentu sebelum dilakukan pencairan gaji, para pensiunan PNS wajib melakukan autentikasi jika ingin gaji cair tepat waktu. Autentikasi adalah kewajiban pensiunan PNS jika ingin gaji pensiunannya cair tepat waktu.
Autentikasi PT Taspen dilakukan melalui aplikasi terbaru yang bernama Taspen by Andal agar gaji bisa cair tepat waktu. Adapun gaji pensiunan PNS yang akan cair pada tanggal 1 Mei 2025 akan cair sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024, asalkan telah melakukan autentikasi. Nah, terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, walaupun sempat beredar kabar bahwa gaji pensiunan PNS naik sebesar 16%, yang tentu menuai pro dan kontra. Nah, pasalnya kenaikan gaji ini dibilang cukup besar dibalik efisiensi yang digaungkan pemerintah saat ini. Malahan baru-baru ini Presiden pun menaikkan tunjangan kinerja bagi PNS ya di 3 kementerian. Dan Sri Mulyani pun telah mencairkan tukin dosen ya. Nah, itu untuk ribuan dosen. Tentu kenaikan gaji ini menjadi angin segar, membuat kenaikan gaji ini menjadi lampu hijau. Jadi walaupun ada efisiensi, tetapi kesejahteraan tetap diperhitungkan. Nah, hingga saat ini belum ada kabar kenaikan gaji pensiunan di tahun 2025 pada siang ini ya. Jadi hingga siang ini belum ada kabar terkait dengan kenaikan gaji yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah baru menaikkan tukin oleh Presiden yang baru diumumkan. Kemudian juga Sri Mulyani telah mencairkan tukin dosen juga dengan ribuan dosen. Nah, tentunya dengan harapan kenaikan gaji juga akan segera diumumkan oleh Presiden. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan kita bersama. Sementara terkait dengan skema pensiun. Nah, skema pensiun, bagaimana informasi terbarunya? Nah, sekilas kita lihat cuplikan dari berita nasional terkait dengan skema pensiun. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara ASN atau PNS, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astara Primanto Bakti menjelaskan, potensi memanfaatkan akumulasi iuran pensiun untuk turut patungan membiayai pensiun ASN, TNI, dan Polri. Berdasarkan data yang dipaparkan Prima, jumlah penerima pensiun yang dibayarkan pemerintah naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada 2020 sebanyak 3,26 juta jiwa penerima pensiun atau naik pada 2021 menjadi 3,33 juta jiwa. Pada 2022 sebanyak 3,42 juta jiwa. Lalu 2023 menjadi 3,55 juta jiwa dan Nah, jadi setiap tahun pensiun ini semakin banyak. Tentu beban negara pun semakin besar. Dan saat ini pemerintah masih mematangkan terus terkait dengan skema pensiun ini hingga diberlakukan. Hingga siang ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait dengan kenaikan atau pemberlakuan skema pensiun. Artinya saat ini pemerintah masih terus mematangkan skema pensiun yang akan mulai diberlakukan. Pantau terus saluran ini agar tidak ketinggalan informasi selengkapnya. Inilah informasi di siang hari ini di Rabu 16 April 2025.